Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Ajarari. Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang satu video ini. Di antara saya punya subscriber untuk request buat reaction. Jadi sekarang saya akan tunaikan permintaan diorang. Jadi sebelum itu guys, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Macam biasa, seluruh yang menonton di channel ini semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan permudahkan segala urusan guys. Saya ambil video ini daripada channel Fakta Jurnalisa. Dia punya channel. Tajuk video ini guys, mengancangkan ternyata ini penyebab TNI tak bisa kerahkan helikopter tempur Apache unit Gampur OPM guys. Tanpa buang masa, jom kita lanjut ke videonya. Ini dia Wina helikopter Fakta Jurnalisa. Jangan lupa juga subscribe Fakta Jurnalisa. Banyak motor listrik. Fakta Jurnalisa itu dia punya channel. Ini apa nih? Papua. Kelompok KKB OPM di Papua belakangan terus membuat onar yang merenggut korban jiwa di pihak TNI, Polri, maupun warga sipil. Publik heran kenapa Indonesia yang memiliki segudang persenjataan dan pasukan yang mumpuni tidak mengerahkan alutsistanya membasmi KKB Papua. Bahkan survei Global Firepower 2019 menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-16 dunia dari 137 negara. Indeks kekuatan militer, Poweridex, Indonesia berada di level 0,2804. Posisi Indonesia di bawah Pakistan, tetapi unggul dibandingkan Israel maupun Korea Utara. Oh ini guys, dia punya timbang kamu komen. Melansir dari Intisari, prajurit TNI sebenarnya dapat dengan mudah melumpuhkan KKB Papua. Hal ini lantaran TNI AD menerima sejumlah helikopter tempur jenis AH-64E Apache Guardian buatan AS pada Desember tahun 2017. Alutsista TNI AD ini benar-benar makin menggigirisi. Sebagai helikopter tempur yang berfungsi untuk menghancurkan tank dan sasaran berat, heavy target lainnya, Apache dilengkapi rudal-rudal api neraka yang dikenal sebagai AGM-114 Hellfire. Tidak hanya tank yang bisa dihancurkan Apache, helikopter musuh bahkan jet tempur lawan dapat dirontokkan oleh Apache menggunakan rudal-rudal AIM-92 Stinger. Sedangkan untuk menghantam sasaran berupa sekelompok pasukan gerilya bersenjata, Apache juga bisa melumpuhkan gerilya atau KKB menggunakan senapan mesin Gatling M230 Chain Gun. Jika Gatling milik Apache sampai ditembakkan ke arah KKB, sulit sekali ada yang bisa lolos karena Gatling bisa menembakkan ribuan peluru dalam 1 menit. Lantaran mengerikannya Apache jika digunakan dalam peperangan, maka AS biasanya melarang penggunaan Apache untuk melawan tentara pemberontak yang notabene masih warga negara bersangkutan. Jika larangan AS dalam MOU negara pembeli Apache sampai dilanggar, maka akan segera diterapkan embargo senjata, khususnya penghentian penyediaan suku cadang dan persenjataan Apache. Biasanya negara pengguna heli Apache oleh AS hanya diizinkan memakai Apache dalam peperangan melawan negara-negara bukan sekutu AS. Maka, jika TNI AD tidak pernah sama sekali menggunakan Apache, misalnya hanya untuk sekedar menakut-nakuti KKB seperti yang ada di Papua karena memang terkait larangan dari AS itu. Lagi pula, TNI juga memiliki aturan sendiri untuk menggunakan alutsista canggihnya dan bukan asal memberangkatkan piranti tempurnya ke daerah konflik.
Apabila TNI harus menggunakan alutsistanya seperti tank dan heli Apache ke daerah konflik di tanah air, maka pemerintah dengan persetujuan DPR juga harus membuat payung hukum berupa status operasi darurat militer. Tujuannya adalah agar operasi militer TNI legal dan sesuai koridor HAM. Jadi selama pemerintah menjeniskan bahwa orang-orang bersenjata yang berusaha merongrong keamanan RI hanya disebut sebagai KKB, maka yang diturunkan juga hanya pasukan Polri yang di-backup oleh pasukan TNI. Guys, lanjut. Dengan demikian, berdasarkan legalitas dari pemerintah RI dan adanya larangan dari AS, maka heli Apache TNI AD yang jumlah totalnya direncanakan 8 unit memang tidak sembarangan digunakan. Apalagi tujuan utama pembelian heli Apache sebenarnya memang untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman serangan negara lain dan bukan dari dalam negeri sendiri. Dari sisi taktik dan strategi militer jika terjadi peperangan, heli-heli Apache akan menjadi pelindung efektif bagi tank-tank Leopard 2 TNI sekaligus penghancur bagi tank-tank lawan. Selain itu dalam situasi damai, heli-heli Apache juga berfungsi sebagai alutsista untuk menjaga ruang udara RI. Senada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan persoalan separatisme di Papua. Kita sudah bersepakat memilih pendekatan lain, yaitu pendekatan kesejahteraan, ujar Mahfud ketika memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu, tanggal 11 Maret tahun 2020. Mahfud mengatakan, sebetulnya kekuatan TNI maupun Polri dapat dengan mudah memenangi perlawanan guna mengakhiri aksi separatisme di Papua. Mengingat, perbandingan jumlah aparat keamanan dengan anggota kelompok separatisme sangat tak sepadan. Mahfud memprediksi, apabila TNI dan Polri melayani perlawanan separatisme, maka kemenangan bagi TNI dan Polri dapat diraih dengan mudah dan cepat. Kita gampang menang hitung-hitungannya ya. Berapa kekuatan separatis misalnya di Papua taruhlah kemarin dihitung kira-kira 270 orang sekian ya. Misalkan kita punya ratusan ribu personel dan kita bisa terbuka secara konstitusi tidak sembunyi-sembunyi untuk menyelesaikan itu, kata Mahfud. Namun demikian, kata dia, pemerintah tetap tak ingin menempuh jalur militeristis untuk mengamankan situasi. Kita tidak melakukan pendekatan seperti itu, tidak memilih yang gampang seperti itu, karena yang gampang seperti itu kalau dari sudut ilmu gerilya itu tidak menyelesaikan masalah, kata dia. Mahfud menuturkan, apabila penyelesaian konflik Papua dilakukan dengan militeristis, dikhawatirkan akan tumbuh lagi kelompok separatisme di wilayah lain. Karena itu, pemerintah pun melakukan skema lain yaitu melalui pendekatan kesejahteraan agar aksi teror yang dilancarkan separatisme di Papua dapat teratasi. Di Papua itu, meskipun kita sangat-sangat mampu selesai dalam sekian hari, tapi kita tidak memilih pendekatan itu, tegas Mahfud. Meski begitu Mahfud menolak usulan agar personel TNI Polri ditarik di tengah proses pembangunan Papua. Ada yang usul, TNI Polri enggak usah ikut-ikut, biar enggak terkesan militeristik. Loh bagaimana sebuah negara melarang TNI Polri masuk menjaga negaranya? Enggak mungkin, ujar Mahfud. Mahfud menegaskan, sejak kali pertama usulan tersebut berhembus, pihaknya mengklaim menjadi orang paling tidak setuju agar tank Polri ditarik dari Papua. Menurut dia, TNI Polri harus tetap bertahan di Papua. Tetap harus ada di situ, tinggal bagaimana berkoordinasinya, ujar dia. Walau tidak bisa menggunakan helikopter tempur canggih sekelas Apache Guardian, diyakini TNI Polri siap selalu dalam menjaga kedaulatan NKRI terutama di wilayah Papua Barat. Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya video-video tadi tuh yang mengancangkan. Wow, memang dia punya
tadi itu yang panjang rambut tuh Papua tuh memang macam banana betul lah, dia sudah marah. Tapi banyak Papua makin lagi banyak askal di Indonesia, mana dia orang boleh lawan. Tadi guys itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Sudah subscribe tuh terima kasih. Bye bye, jumpa video seterusnya. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.